menyampaikan apa yang dari Allah secara terang, secara nyata. Jadi perintah taat kepada Allah dan Rasul itu berkali-kali diulang dalam Al-Quran. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu sekalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah pasti mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni segala dosa-dosamu, segala kesalahanmu. Jadi setiap ada perintah menunjukkan wajib. Al aslu fil amri lil wujubi. Setiap ada perintah menunjukkan wajib. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul. Jadi kita harus memahami apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yang diperintahkan Allah Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kalau yang dicontohkan oleh Rasul, perbuatan Rasul, kata-kata Rasul. Karena Rasul berkata bukan kehendak sendiri, tetapi atas petunjuk dari Allah. Maka fa'in tawallaitum, jika kamu sekalian berpaling, tidak mentaati Rasul, maka tugas Rasul adalah menyampaikan risalah apa yang dari Allah dengan secara nyata, secara terang. Jadi yang wajib dipelajari adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut bidang hukum, bidang syariat harus dipahami. Kemudian hadis-hadis Nabi yang berisi syariat harus dipahami. Itu wajib ain. Kemudian satu lagi kata Rasul, ilmu yang ketiga yang harus dipelajari wajib yaitu faraid. Tapi faraid itu wajibnya kifayah. Kalau yang ayat hukum, hadis Nabi tentang hukum itu wajib ain. Semua orang Islam harus mempelajari untuk dilaksanakan. Kemudian faraid tadi wajib kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mempelajari, yang lain bebas. Kemudian ayat berikutnya, Allahu Allah, la ilaha illahu, tiada yang wajib disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah, falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah senantiasa bertawakal. Siapa yang bertawakal? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, nanti harus dipelajari ini apa itu tawakal, supaya tepat pengertiannya. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar maksimal, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Orang-orang beriman itu sangat yakin kepada Allah, dan apa saja yang ditentukan oleh Allah itu sudah terbaik untuk kita. Hanya kadang-kadang kita belum paham, belum bisa memahami sesuatu yang berasal dari Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Ayat berikutnya agak panjang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai, ini dua kali dipanggil, ya, wahai, ayu, wahai. Bahasa pembangnya ini oi, ha, terima kasih. Ini untuk mengambil perhatian, perhatikan benar-benar. Sudah dua kali dipanggil dan ditambah lagi perhatikan benar-benar. Alladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Inna sungguh min sebagian azwajikum dari pasangan-pasangan hidupmu. Ini karena Quran ini kepada Rasul laki-laki, maka istri-istrimu. Tapi bagi istri ya suami-suamimu. Tapi ini min sebagian, tidak seluruhnya.
min azwajikum, sebagian dari pasangan-pasangan hidupmu, wa auladikum, dan anak-anakmu. Ini kata waladun ini netral, bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau laki-laki khusus ibnun, perempuan khusus bintun. Tapi waladun ini netral, bisa anak laki-laki bisa anak perempuan. Inna sungguh min sebagian azwajikum dari pasangan-pasangan hidupmu, wa auladikum dan anak-anakmu itu aduan, bisa menjadi musuh, lakum bagimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu, jika kamu sekalian memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, jadi lapang dada, wa taghfiru, dan kamu mengampuni mereka, fa innallaha, maka sungguh Allah ghafurun, maha-maha pengampun, rahimun, maha-maha penyayang. Terima kasih. Maha-maha penyayang. Ini ayat 14 ini memuat berbagai hal. Sungguh-sungguh di antara pasangan-pasangan hidupmu, terima kasih, suami maupun istri dan anak-anakmu itu bisa jadi menjadi musuh bagimu. Maka pertama, hati-hatilah, waspadalah. Yang kedua, maafkanlah. Yang ketiga, di sini tidak memarahi mereka, jadi lapang dengan apa yang dilakukan oleh mereka, wa taghfiru, dan mengampuni mereka. Karena Allah itu maha-maha pengampun dan maha-maha penyayang. Nah, nanti perlu dikaji tafsirnya. Setelah pasangan-pasangan hidup, lalu harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama ini menegaskan bahwa tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Hartamu, harta-hartamu, ini jamak dari malun. Malun itu harta, jamaknya amwalun, harta-hartamu. Wa auladun, jamak dari walad, anak-anakmu. Jadi harta-hartamu dan anak-anakmu tidak ada lain kecuali hanyalah fitnatun, ujian, cobaan. Nah, diuji dengan harta, diapakan harta tadi? Diuji dengan anak, juga ujian. Apakah kita takabur dengan anak? Apakah kita mengeluh dengan anak? Nah, ini ujian. Apakah anak bisa didorong untuk menjadi penopang amal soleh? Nah, ini semuanya ujian. Fitnah ini ujian atau cobaan. Lalu ayat ditutup, wallahu, dan Allah itu, indahu, pada Allah, ajrun azimun, ada pahala yang besar. Pahala yang besar. Surga, pahala yang besar di dunia adalah diberikan rahmat. Rahmat dari Allah. Sehingga manusia yang mendapatkan rahmat, hidupnya penuh berkah. Nah, satu ayat lagi sebagai pembuka pembahasan. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ini mempertegas ketaatan kepada Allah dan Rasul tadi. Diulang lagi oleh Allah dalam ayat 16. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, mastata'tum, sekuat
tenaga, sekuat kesanggupan yang kamu miliki. Jadi semaksimal mungkin, ini bukan minimalis, tetapi maksimalis, semaksimal yang kamu bisa. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, mastata'tum, sama dengan haqqa tuqatih, sekuat-kuat tenaga, sekuat-kuat kekuatan yang kamu miliki. Wasma'u, dengarkanlah firman-firman Allah, dengarkanlah sabda-sabda Rasul. Wa ati'u, dan taatilah sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Wa anfiqu, dan infakkanlah harta-harta benda yang direzekikan oleh Allah kepadamu. Khairan, harta yang terbaik, harta yang kamu masih sangat suka. Ini nilai infak itu, kalau infaknya yang tertinggi adalah yang kita paling suka, bukan bekas-bekas yang kita sudah enggak punya, bukan, tapi yang terbaik yang kita masih suka kita berikan. Jadi memberikan kepada orang lain itu khairan, yang terbaik. Terbaik itu nanti li anfusikum, bagi dirimu. Kamu menganggap bahwa harta tadi itu masih terbaik untuk diriku. Maka ayat ditutup dengan firman Allah, wa may yuqa, siapa saja yang dipelihara oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, syuha nafsihi, dari kekikiran, dari kebakhilan dirinya, dia lalu dermawan, faulaika, maka mereka itulah, hum, ditegaskan lagi, ya mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang sangat beruntung. Orang sangat beruntung karena infak tadi hakikatnya untuk manfaat dirinya. Masya Allah. Sampai di sini dulu sebagai pembuka. Silakan dari dan untuk kita, Prof. Edi Armanto. Enggak bunyi, mungkin habis. Pakai ini. Coba yang itu. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya cuman mencoba untuk mengkaji hal yang kecil saja yang berkaitan dengan profesi ustadz atau guru ya. Nah, jadi profesi ustadz sama guru, hal yang kecil. Pakai ini aja enak ya, Ustaz. Profesi ustadz sama guru, termasuk juga dosen ya. Nah, kalau kita ambil satu ayat saja, satu ayat yang At-Takabun ini, ayat 12 ini, kalau kita ambil potong ayat ini yang terakhir, kita ngambil al-balaghul mubin, al-balaghul mubin ya, dipotong saja ya. Tapi sebetulnya bagus dari agak depannya, fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Nah, itu kira-kira artinya tuh, rasul kami itu hanyalah menyampaikan secara nyata amanah dari Allah dengan tenang ya. Nah, ini nih profesi ustadz, guru maupun dosen ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau kita kepengen masuk profesi itu, maka ayat ini adalah basis tempat kita berjalan gitu loh, tempat kita menyampaikan sesuatu. Jadi al-balaghul mubin itu adanya sampaikanlah amanah Allah ini dengan tenang ya. Nah, oleh karena itulah dari al-balaghul mubin ini ada 5 hal yang patut kita tarik ya, berkaitan dengan profesi ustadz, guru maupun dosen ini. Yang pertama adalah prinsip ketaatan dan keteladanan. Jadi ketaatan dan keteladanan, taat pada Allah dan mengikuti taat pada Rasul dan mengikuti keteladanan yang telah dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus yang kedua, tugas utamanya itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, al-balaghul mubin tadi, menyampaikan dengan jelas. Tapi kita tidak bertanggung jawab sampai dengan apakah itu mau dia nerima atau tidak, itu tidak sampai ke sana ya. Jadi Rasul itu hanya menyampaikan saja dengan jelas. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit ini. Kemudian yang ketiga, tidak frustasi apabila ada yang menolak. Jadi kalau penolakan itu biasa. Nah,
biasa ya dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya kalau saya mengajar kan, misalnya sudah terdeteksi 100 mahasiswa yang saya ajar, yang hadir cuma 50. Nah dari 50 itu tidak semuanya nerima, jadi yang nerima cuma 50%. Nah sudah boleh buat, jadi saya tidak boleh frustasi, itulah kondisinya. Jadi tidak frustasi jika ada yang menolak. Kemudian komunikasi yang jelas dan jujur, nah ini penting ya, komunikasi yang jelas dan jujur. Kemudian yang kelima, akhlak dalam menyampaikan. Nah ini saya coba satu-satu dibahas ya. Jadi prinsip ketaatan dan keteladanan itu tadi, jadi guru, ustadz atau dosen itu harus menyampaikan ilmunya dengan basis ketaatan. Bukan menjauhkan dirinya yang diajari itu menjauhkan dari Allah atau Rasul, bukan seperti itu, tapi bagaimana supaya dia taat, apa saja supaya dia taat dan memberikan keteladanan. Saya ingat waktu saya diwawancara menjadi dosen dulu di UMT, dia bilang, yang nguji saya itu katanya, sekarang ini Prof banyak sekali dosen-dosen katanya, tapi kita mencari dosen yang mampu memberikan keteladanan untuk mahasiswa kami. Nah itu loh. Jadi bukan hanya, oh ini salah, ini salah, ini salah. Nah kita harus mengasihkan contoh yang benar tuh yang ini. Nah jadi bukan hanya begitu ya, bukan hanya menunjukkan ini salah, ini salah, ini salah. Kita memberi keteladan, yang benar tuh yang ini. Sebatas pengetahuan yang kita punya. Nah kemudian harus disampaikan, yang kedua tadi disampaikan dengan jelas dan benar ya. Tidak boleh ada intrik-intrik misalnya, oh karena memihak si A, karena memihak si B, nah itu. Kemudian dijelaskan secara jelas dan benar itu kalau seandainya beberapa faktor, contohnya Rasul misalnya menjelaskan waktu ditanya, apa itu Islam? Nah dia menjelaskan dulu, oh Islam itu ada berapa, misalnya apa itu rukun iman? Nah rukun iman itu ada 6 perkara, nah disebut dulu 6-nya itu, supaya ditanamkan di dalam kepala tuh kan. Nah, rukun Islam apa? 5 perkara, tanam dulu kepala. Oh 1 ini, 2 ini, 3 ini, nah disebut dulu. Nah jadi itu cara menyampaikan dengan jelas, disebut dulu. Kalau rukun iman 6 perkara itu disebut dulu 6-nya dulu, jadi tanam di sini baru kita nunggu. Ya, peserta ajar tuh nunggu. Yang satu apalah, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Jadi mudah memahaminya ya. Kerangkanya dulu Pak ya. Iya kerangkanya dulu. Nah itu disampaikan dulu. Jadi ada yang ditunggu. Jangan ngawur kemana-mana ya. Nah ini cerita ini, cerita ini, cerita ini. Jadi tidak ada yang bisa dibawa pulang. Nah itu ya. Nah itu yang menyampaikan dengan jelas dan tegas ya. Nah kalau kita ngikuti Rasul seperti itu. Jadi kalau dia ada urutan-urutan tuh dia kasih dulu. Ini ada 5, ini ada 6. Nah ini. Kemudian yang ketiga tidak frustasi jika ada yang menolak. Biasa ya ada yang menolak ya. Menolak itu biasa. Banyak siswa tiba-tiba tidak suka. Saya sudah mengatakan kepada mahasiswa saya, you kalau belajar sama saya kuncinya cuma satu ya. Harus dengan hati. Kalau hati kamu ada di mana-mana, nah sudah sebaiknya kamu tidak masuk kelas ya. Kalau hatinya tidak dengan kita, tidak di dalam kelas itu, sulit ngajar yang sulit. Ada penghalang ya. Jadi kalau dia sudah dari awal tidak suka dosennya, tidak suka ininya, ini sulit ya. Nah jadi sama seperti kita datang ke sini, kita membuka hati kita menerima ya. Kita menerima apa yang kalau yang kami mendengar, kami menerima. Sami'na wa ato. Nah itu istilah itu sangat bagus sekali. Kami mendengar, kami menerima, kami taat, kami menerima bukan sami'na wa asoina. Kalau sami'na wa asoina, nah itu berbahaya ya. Yang kedua tadi kami mendengar tapi kami membangkang. Iya, nah kami membakar ya. Sami'na wa asoina. Nah itu yang berbahaya ya. Yang benar sami'na wa ata'na. Jadi kami mendengar, kami taat. Nah itu. Kemudian yang keempat, harus membuat suatu komunikasi yang jelas dan jujur. Nah ini komunikasinya bagus ini Pak Ambali nih. Cara menyampaikannya diikuti dengan humor, diikuti dengan itu satu komunikasi yang sangat persuasif ya. Persuasif ya. Juga yang lainnya juga bagus ya. Nah kalau saya mungkin kurang bagus cara komunikasinya ya. Nah jadi ini berkaitan juga dengan skill seseorang ya. Jadi menyampaikan sesuatu yang jelas dan jujur, tadi
komunikasi yang jelas dan jujur ini ya. Jadi jangan sampai menimbulkan semakin diajar, semakin orang tidak jelas apa yang diajarkan. Nah itu tidak benar ya. Tidak benar ya. Jadi banyak orang sudah diajarkan, itu semakin bingung, semakin ambigu apa istilahnya, semakin multitafsir. Nah itu salah itu. Berarti kalau sudah sebegitu, ada ustadz atau guru atau dosennya itu yang ngawur. Itu harus diskualifikasi itu yang begitu. Jadi harus bisa sesederhana mungkin. Seorang profesor yang bagus itu adalah seseorang yang mampu mengurai benda yang sangat kompleks sekali dalam bentuk-bentuk sederhana. Yang mudah dipahami. Dan mudah dipahami. Nah itu baru profesor yang angkat jempol kita ya. Guru, ustadz yang bagus. Tapi kalau seandainya semakin dijelaskan semakin ngawur, semakin dijelaskan semakin multitafsir, tambah bingung. Nah itu sebaiknya dikeluarkan aja dari kelasnya. Yang kelima adalah akhlak dalam menyampaikan. Akhlak dalam penyampaian itu adalah kita harus sabar. Ya, modal guru, modal ustadz, modal dosen itu adalah sabar. Bukan dengan kekerasan ya. Nah, yang terjadi. Dosen itu bukan orang yang pandai dalam segala bidang, tidak. Kalau sekarang guru itu adalah fasilitator. Konsepnya fasilitator. Kita memfasilitasi supaya orang mau mentaati Allah. Guru itu beban negara ya. Iya. Ya begitu. Iya. Hoax. Nah, ya. Ya. Geng Solo. Ya. Geng Solo. Ya. Itu saja saya kira tambahan daripada saya ngambil al-balagul mubin. Ya. Itu saja, sedikit itu aja. Kalau yang lainnya nanti mungkin yang lain juga bicara. Makasih. Terima kasih Prof. Edi Armanto. Alhamdulillah luar biasa sekali. Kata kuncinya tadi kata al-balaghul mubin di akhir ayat 12. Kita sering mendengar kata baligh, mubaligh. Sering Profesor Yuwono sering mengatakan saya ini di sini adalah mubaligh dari kata balagho, artinya menyampaikan. Ada anak yang sudah baligh itu sudah sampai pada kedewasaan, hukum sudah mulai bekerja. Jadi dia menjadi mukallaf, pengemban hukum. Jadi ada mubaligh, orang yang menyampaikan. Jadi Prof tadi menyampaikan apa yang ada pada, harus ada pada mubaligh, orang yang menyampaikan ilmu. Nah, jadi salah satunya tadi orang yang menyampaikan ilmu itu dia harus menjadi pengamal ilmu tadi supaya yang disampaikan segera bisa dipahami. Maka Rasul adalah Quran hidup. Kalau kita ingin melihat bagaimana Quran diwujudkan dalam kehidupan, lihatlah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Rasul sebagai kepala keluarga, Rasul sebagai menantu, Rasul sebagai anggota masyarakat, Rasul sebagai pemimpin umat, Rasul sebagai komandan perang, seluruh aspek dalam kehidupan itu Rasul mewujudkan Al-Quran. Maka ketika Bunda Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasul? Khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasul itu Quran hidup. Nah, kemudian Rasul menyampaikan itu secara nyata, secara terang. Salah satu yang harus ada pada mubaligh adalah menyampaikan secara terang soal bagaimana reaksi, tanggapan yang diberikan pesan tadi itu urusan lain, terserah. Ini persis seperti yang disampaikan Mbah Maimun Zubair, pokoknya ngajarlah sebaik-baiknya. Soal si murid menanggapi atau pengertian itu terserah kepada Allah. Pokoknya disampaikan sebaik-baiknya. Nah ini, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali tadi prinsip-prinsipnya. Terima kasih Prof. Edi Armanto. Mungkin ada yang lain, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul pertanyaan, Prof. Edi Armanto, Ya. dan yang lain juga, oleh Pak Ambali, mungkin bisa dijawab. Siapa yang berhak Menjadi mubaligh. menyampaikan ini? Apa hanya harus ulama yang sekolahnya di pesantren? Ya. Apa kami yang orang profesional, katakanlah Prof. Edi Armanto, beliau bukan dari pesantren, Ahli ilmu tanah. dari pertanian, tapi beliau mempelajari Al-Quran.
beliau mempelajari tafsir Al-Quran, menganalisa ayat demi ayat. Apalagi sekarang ini dengan bantuan AI, ChatGPT, itu bisa kajian itu lebih luas. Nah, apakah kami ini berhak menyampaikan? Saya sebagai seorang dokter diminta untuk menjelaskan ilmu kesehatan tapi kaitkan dengan agama. dengan agama. Nah, kami mempelajari itu, membahas, dan kami dibimbing oleh dosen-dosen senior kami seperti saya, banyak Pak Boy Bahar, Prof. Gajah Nata, gitu. Sebab ada omongan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan dari para yang mengaku kiai, mengaku ulama, ustadz. Itu kan orang-orang itu tidak berhak membahas Al-Quran. Mereka kan tidak ada punya syarat-syarat. Tidak ada mengetahui nahu, tidak mengetahui syarah. Tidak ada latar belakang pendidikan agama, pesantren. Nah, ini padahal ada hadis Rasulullah, sampaikanlah. Walaupun seayat. Dan di sini juga dikatakan tidak dideskripsikan bahwa yang menyampaikan itu cuma boleh para kiai saja. Nampaknya siapa yang mampu. Di sini kan. Taatlah pada Allah dan Rasul. Jadi Allah menyampaikan risalah Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Dan dikatakan ulama itu penerus para rasul. Misi Ambiya, rasul. Ulama Ambiya. Siapa yang ulama ini? Nah, ini jadi pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih sekali. Ini Prof. Edi Mat Salim sudah menyampaikan pertanyaan. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Silakan, Pak Joko. Iya. Dari dan untuk kita. Insya Allah disempurnakan oleh Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jemaah tadabbur, mudah-mudahan kita sentiasa dalam limpahan rahmat, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terjaga semangatnya. Jadi saya sedikit menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Prof. Edi dengan latar belakang kemasyarakatan. Jadi karena kita juga bukan orang pondok, tidak pernah mondok di Mekah maupun di Madinah, mendalami ilmu agama. Jadi menurut hemat kami, seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Yono, bahwa urutan wali Allah itu pertama adalah ulama. Susunannya itu. Sudah itu baru ustadz. Dan itu yang ketiga baru mubalih. Nah, baru awam. Nah, beliau sendiri mengatakan, Prof. Yudo, saya ini termasuk yang awam katanya. Nah, jadi urutannya itu ulama, ustadz. Nah, ulama itu contohnya, kemarin dicontohkan. Misalnya Ustadz Adi Hidayat contohnya, termasuk UAS, menguasai hampir semuanya. Tapi kalau Ustadz katanya agak jurusan dikit, jadi mungkin tidak terlalu dalam di bidang, tapi bidang-bidang tertentu misalnya fikih, nah, misalnya itu. Iya. Nah, mubalih banyak yang beredar, berkeliaran yang mubalih tadi. Kemudian kalau yang awam, ulama itu beliau sendiri menyebutkan dirinya awam, padahal profesor. Nah, menurut hemat kami, seluruh ilmu milik Allah. rujukannya itu adalah khairun nas anfahum linnas. Saya kira rujukannya itu. Tentu kita punya pengalaman. Nah, pengalaman ini baik, bukti dia baik, diterima oleh organisasi-organisasi masyarakat. Ada organisasi pemerintahan, dia mempunyai posisi itu. Tentu dia punya pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman baik ini saya kira perlu ditularkan. Diminta atau tidak diminta, ada kesempatan, sampaikan. Dengan aspek tadi,
sebaik-baik seseorang itu kalau Bermanfaat. nah, suatu saat di kampung, Pak. Di kampung itu, di satu komplek kampung, kita melihat di situ ada Pak Guru. Nah, sesuatu ada terjadi tentang kemasyarakatan ini. Kita tanya dulu dengan Pak Guru itu. Nah, artinya ada rujukan bahwa kita menganggap guru yang ada di kampung itu menjadi sumber informasi yang baik. Pak Guru, bagaimana permasalahan ini? Di kampung ini gini-gini. Nah, kita minta rujukan. Begitu juga kan di suatu kampung ada seseorang yang dianggap tokoh. Pak, tolong Pak doanya Pak, keberkahan. Jadi sudah ada label. Ada label Ya, seseorang itu, ya, seseorang itu oleh masyarakat, dan harga ini adalah harga yang paling normal dan diakui berlaku di masyarakat. Jadi Prof, kalau ada guncingan berkaitan dengan Bapak itu kan tidak mendalami, tidak bidangnya, ya agak diabaikan saja itu. Tapi Prof, tentang kesehatan itu saya pikir melekat dan saya kira melabel. Nah, jadi kekhawatiran tuh boleh-boleh saja, karena kadang-kadang kita kesian dengan ayat yang disampaikan oleh Pak Edi Armanto bahwa tugas Rasul itu hanya menyampaikan. Rasa-rasa itu pecah mana gitu, ada kan hati kecil kita. Padahal kemukjizatan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW itu jauh lebih besar dibandingkan kemukjizatan nabi-nabi sebelumnya. Kalau menurut kami, ya. Nah, kemudian Islam adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran sebagai salah satu acuannya adalah kitab yang hadir menyempurnakan dari semua kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi menurut hemat kami, seseorang yang mempunyai ilmu karena mendapat syarah hidayah, menurut hemat kami diminta atau tidak minta dengan keilmuannya itu, saya kira masyarakat memberikan label itu. Jadi wajar untuk disampaikan. Jadi sangat berhak, Ustaz, tidak usah ragu, karena yang kita ingin sampaikan adalah agar ilmu-ilmu yang kita miliki itu bisa diterima. Itu saja barangkali kuncinya. Tapi untuk lebih lengkapnya, Pak Ambali yang kata Pak Anu tadi, pinter bergaulnya, ngomongnya bagus. Sudah itu ya. Jangan dulu, langsung Pak Ambali, itu baru nanti Pak Danarto. Pak Haji Danarto, terima kasih Pak Joko. Ini Pak Haji Danarto. Nah, siapa yang mau menyumbang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kajian menarik ini dari Pak Profesor Edi. Pertanyaannya itu, berhak nggak saya itu menyampaikan ini? Kira-kira gitu ya. Saya pernah mendengar pembahasan masalah ini ya. Jadi mubaligh, ustadz itu sekarang ini seolah-olah profesi. Tapi kalau ditanya ini ya, zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, ada nggak profesi mubaligh? Itu nggak ada itu. Nggak ada. Adanya itu sekarang. Nah, ini perkembangan sekulerisme ya, pemisahan pemahaman mengenai mubaligh. Gara-gara bahasa Arab mubaligh kemudian diterjemahkan, orang yang boleh menyampaikan itu adalah orang-orang yang begini. Kan gitu ya Pak Burhan ya. Jadi dulu zaman sahabat enggak ada profesi dai, itu enggak ada. Enggak ada. Mubaligh itu juga enggak ada, tetapi pada zaman ini itu menjadi profesi. Seperti profesi. Ya. Ya. Nah, terus menyikapi ini atiullaha wa atiu rasul ya. Atiullaha wa atiu rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk taat ini orang-orang seperti kita yang zaman sekarang itu enggak bisa langsung Quran hadis, itu enggak bisa. Enggak mampu kita ini. Ya. Mungkin waktu saya belajar awal-awal, wah, saking semangatnya apa-apa selalu saya buka Quran sama hadis. Ternyata dalam perjalanan itu banyak salah pemahaman. Jangankan memahami Al-Quran ya, memahami WA saja.
WA yang bahasa Indonesia itu sering salah pemahaman. Ya. Contohnya begini, di dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah, oke. Tapi perlu diketahui bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib itu hanya pada mazhab Syafi'i yang mengatakan la sholata. Gara-gara ucapan la sholata itu versinya banyak sekali ternyata. La tidak sholat, terus diterjemahkan bahasa Indonesia tidak sholat. Terus antara tidak sholat itu ada tambahan, tidak sah sholat. Kata sah itu dari mana? Itu tidak ada itu. Terus dari mazhab Hanafi itu beda lagi. La sholata diterjemahkan tidak sempurna. Loh, kata sempurna itu dari mana itu? Dari mana kata sempurna itu? Nah, sedangkan kita tahunya apa? La tidak, sholat ya sholat, tidak sholat. Terus diterjemahkan tidak sholat. Gara-gara gini aja itu cukup luar biasa. Bagi kalau saya lebih cenderung kepada udahlah, kita ini sudah ada ulama-ulamanya, ada ulama mustahid, mustahidnya macam-macam, ada mutlak, ada mustahid mungkin mazhab, mustahid tarjih, mujahid fatwa. Nah, kalau saya lebih senang di dalam taat ini, ya, dalam taat ini ulama telah membagikan ya bahwa dari situ konsultasikan setiap dengan ulama yang ahli agama. Setiap jadi orang itu hanya diwajibkan belajar ilmu fardu ain, istilahnya itu. Ilmu fardu ain itu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu akhlak atau tasawuf. Selain daripada itu, seperti yang dikatakan Pak Burhan, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini sangat luas sekali. Nah, sedangkan kalau kita yang mukallaf itu hanya diwajibkan ilmu fardu ain saja. Ya. Kita tidak diwajibkan untuk mengerti tentang tafsir Quran, tafsir hadis, ataupun ilmu faraid, ya tadi dibilang ilmu faraid, itu tidak diwajibkan secara ain, bukan fardu ain. Tetapi yang fardu ain itu hanya 3, tauhid, fikih, sama tasawuf. Ulama telah membagi seperti itu. Nah, kalau orang-orang seperti kita ini, yang Quran aja nggak hafal, apalagi hadis nggak hafal, nah sudah kita ikut aja bermazhab Syafi'i. Walaupun bermazhab Syafi'i itu ternyata antar ulama mazhab Syafi'i pun berbeda-beda pendapat, ya, berbeda-beda pendapat. Ini wajar-wajar saja kalau ada perbedaan pendapat, ya. Jadi dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, sebaiknya kita itu ikut aja pendapat ulama yang mengatakan Al-Fatihah itu wajib dibaca. Baik itu menjadi imam atau menjadi makmum, fardu ain dibaca. Kalau di sini di Indonesia ini yang bermazhab Syafi'i kebanyakan setelah membaca Al-Fatihah itu makmum membaca amin, aminnya keras. Tapi kalau bapak-bapak sempat nanti ke luar negeri yang bertemu dengan bermazhab Hanafi, jangan coba-coba kita membaca amin di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, enggak ada itu. Amin itu enggak dibaca. Yang dibaca amin itu sama di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, ya. Dan ya mazhab Syafi'i itu mewajibkan baik imam ataupun makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Walaupun ada hadis yang mengatakan Al-Fatihahnya makmum itu dijamin oleh imam. Kalau mazhab Hanafi, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, silahkan. Ya, pokoknya Allahu Akbar sudah. Menghayati bacaan imam. Bacaannya. Kemudian tidak boleh membaca ayat-ayat lain selama imamnya membaca ayat. Loh, ini kan udah beda pendapat ini. Ya, beda pendapat. Nah, kalau dalam hal-hal seperti ini, nah, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui sampai detail ya. Oh, ini Qur'annya begini, hadisnya begini. Saya yakin kita nggak mampu, ya. Nggak mampu. Ya. Apalagi ternyata Al-Quran ini tidak satu ya, ada kiroah sab'ah ya, 7 kiroah. Loh, 7 kiroah juga kita juga belum tahu itu. Ada 7 kiroah, itu yang terkenal. Padahal sebelumnya itu ada kiroah berapa Pak Burhan, Pak Hanafi?
kiroah itu ada 21. 21 kiroah. Kemudian dalam perjalanan bacaan-bacaan ini hilang. Bacaan-bacaan ini hilang. Sehingga yang sekarang yang diakui yang terkenal imam-imamnya itu kemudian tertulis terbukukan itu sekarang tinggal 7 saja. Walaupun ada yang belajar 10 kiroah. Lah ini kan tambah sulit lagi ini. Tambah sulit lagi. Ya. Nah, kalau kita sekarang bacanya oke ya. Ada sakalnya, ada tasdidnya, enak itu. Ya. Jadi kalau di luar sana kita mendengar ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihim, Ya. udah Alaihim. biasa saja. Itu kiroah yang lain. Ada batuha, batuhe. Watuhe, ya seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi ketika kita ini bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, kalau kita mendengar yang seperti ini, kita nanya aja, Pak Ustadz, itu bacaan itu bagaimana itu? Oh ya ada. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Kemudian maliki sama maliki yaumiddin, pendek itu dibacanya. Loh ini kan kita nggak paham ini, nggak paham ini. Ya. Nah kebetulan Pendek. anak saya Hasir itu Ya. belajar 7 kiroah, Ya. 7 kiroah nih, ya 7 kiroah, dan memang alhamdulillah hafal. Tetapi kalau saya tanya, berani nggak kamu menentukan hukum langsung Quran dan hadis? Tetap tidak berani. Jangankan Hasir, gurunya saja itu tidak berani, Kembali Quran dan hadis secara langsung di hadapan kita itu tidak berani, karena memang ilmunya tidak cukup, ya, tidak cukup. Ya, jadi kembali lagi ini, apakah kita boleh menyampaikan? Nah kan ada itu, kalau seandainya ilmunya fardu ain, sholat itu wajib apa bukan? Nggak perlu nanya ustadz, sholat ya wajib, udah gitu aja. Ya, kalau mazhab Syafi'i yang diwajibkan 5, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Tapi kalau begitu kita masuk ke mazhab Hanafi, beda lagi itu, bukan 5, ada lagi. Rupanya witir itu wajib ya, tapi wajibnya bukan wajib ain, itu beda wajibnya ternyata. Ya. Wajib bahasa Indonesia secara mazhab Syafi'i, wajib secara mazhab Hanafi ternyata berbeda. Lain. Loh ini agak repot ini ya, agak repot ya. Jadi kalau orang-orang seperti kita, sebaiknya kita belajar aja yang diwajibkan itu fardu ain, yaitu tauhid, fikih, sama tasawuf. Udah itu kita pelajari benar-benar. Kemudian yang dikatakan menyampaikan, mubaligh ataupun dai ataupun ustadz, ya ini 3 ini tidak menunggu. Misalnya ditanya, minum arak itu haram apa enggak ya? Kita enggak perlu nanya ustadz, kita harus datang ke rumah Pak Hambali dulu. Pak Hambali, arak itu wajib apa haram diminum? Enggak perlu, karena itu adalah fardu ain. Tetapi kalau sudah masalah-masalah yang khilafiyah itu silakan aja, itu berbeda pendapat. Ya, yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, persentuhan laki-laki sama perempuan batal wudu apa enggak? Oh, tinggal nanya saja, mazhab apa yang kamu pakai? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau kita pakai Syafi'i, otomatis batal. Udah, titik. Ya, titik itu. Terus pembahasannya panjang juga itu. Kauniyah. Yang menyentuh atau yang disentuh batal enggak? Kalau dalam Al-Quran itu yang menyentuh, yang disentuh tidak disebut. Loh ini kan panjang itu ya, Ya. panjang. Nah, jadi kalau yang masalah-masalah seperti ini yang khilafiyah, ya, saya lebih cenderung udahlah pokoknya guru kita mengatakan apa, kita ngikutin aja. Kalau ada perbedaan pendapat, ya kita tasamuh, kita toleransi saja. Ya, jadi mubaligh ataupun bukan mubaligh ini dulu tidak ada, sekarang yang dikatakan menyampaikan tuh balighu anni walau ayah, itu dalam hal yang memang fardu ain, itu tidak ada Terima kasih. kemudahan di situ ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa disempurnakan sama Ustadz Hambali. Yuk. Terima kasih Pak Wallahu Haji Tanito. Ya, kita sudah mendapatkan tambahan wawasan ya. Ternyata luas sekali. Pak Haji Hambali, silakan bisa memberikan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama saya sampaikan fattaqullaha mastata'tum. Nah, Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan. ya. Semampu-mampumu. Semampunya. Ya. Kalau memang itulah yang ada, lakukan. Itu sudah standar. Sudah standar itu. Kita sudah bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas, dan ikhlas juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Laksanakan itu. Fattaqullaha mastata'tum. Tadi ujung itu dulu. Kemudian fa innama ala rasulinal balagul mubin. Jadi taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Di ayat lain wa ulil amri minkum. Ini batas fattaqullah ya wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu ikutilah perintah Allah dan ikuti perintah Rasul. Sebab perintah Rasul itu adalah perintah Allah. Jadi hulunya perintah Rasul itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah tidak berbicara sembarangan. Ibu-ibu dengar dulu Bu, biar ada ilmu ibu-ibunya. Tangan nyoba ya begawi, jangan mulut. Jadi kalau kita sudah melaksanakan mengikuti perintah Rasul, berarti itu sudah mengikuti perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu nak mendapatkan kecintaan dari Allah, fattabi'uni, Ikutilah aku. ikutilah aku. Jadi kalau kalimatnya ati'ullah wa ati'ur rasul, nah ini include dengan ayat ini tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah memberikan penjelasan, ya Muhammad sampaikan kepada umatmu, amun nak dicintai Allah ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum, selalu kita sampaikan ayat ini. Bukan hanya dicintai Allah, tapi Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Buktinya kita melaksanakan puasa bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan tahun ini dan tahun yang lalu. Begitu. Kalau kita melaksanakan puasa sunat Arafah akan mendapatkan pengampunan dosa saat ini dan dosa yang lalu. Itu rahmat Allah. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada orang yang bertakwa, melampaui kecintaannya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Di sini ada ancaman seolah-olah fa in tawallaitum. Kalaulah kamu itu tidak nurut yang dianukan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul, kamu berpaling, kamu bantah, sehingga kamu tidak mengikuti, ketahuilah ini kalimatnya agak keras, kalimat Allah. Oh, ini untuk kita ini sebenarnya. Amun kamu berpaling, kamu tulah ruginya, sebab Allah itu Rasul cuma menyampaikan. Kalau kamu merespon apa yang disampaikan oleh Rasul, kamu akan dapatkan keuntungan. Tapi kalau kamu tidak merespon, ketahuilah Rasul kami cuma menyampaikan. Nanti di surat Az-Zumar akan ditanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayatihi wa yuzakkihum. Jadi pada saat digiring rombongan masuk ke neraka, malaikat Malik bertanya, ada tak waktu itu di dunia seseorang yang kami utus untuk menyampaikan sesuatu hal yang akan mengakibatkan kamu akan sampai di sini. Berita yang tidak bagusnya itu kan kalau kamu tidak nurut, kamu akan masuk neraka. Jadi malaikat tanya, ada tak sebelum itu di dunia dulu yang menyampaikan kalau kamu tidak nurut, kamu akan sampai di sini? Bala, kita jawab, adonian. Adonian malaikat. Cuman kami tak ada nurut.
Nah sudahlah, kalau itu masuklah kamu di sini, kamu akan tinggal di sini selama-lamanya. Na'udzubillah. Nah sekarang pilihannya mana Pak? Favorit. Jadi kalau soal menyampaikan, bukan hanya kiai, batasnya Rasul. Rasul sahabat 4, sahabat 4. Kemudian sahabat 4, tabi'in. Tabi'in lagi, tabi'in, sampai ke jamaah tadabbur ini. Para ulama terus. Para ulama, para ustadz. Jamaah tadabbur ini lah berilmu sekarang Pak. Pak Edi Hermanto, ahli tanah. Diaplikasikan ahli tanah itu. Dengan agama. Mak mano supaya tanamannya subur. Mak mano supaya pH-nya tadi, nah mana kalau pH ini Pak Edi Hermanto. Kemudian Pak Edi Hermanto nanti akan mengatakan kepada orang-orang yang sering berbuat kerusakan, menjadikan tanah itu jadi tidak subur. Zuharul fasadu fil ardi, ya. Bima kasabat aydin nas. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang di muka bumi ini bukan dari Allah. Allah sudah bagus, Pak. Karena ulah Pak Edi Hermanto selaku ahli tanah sudah dibekali ilmu mak manusia supaya mengolah tanah itu bagus, lebih bagus lagi sesuai dengan kehendak Allah. Tanamannya tumbuh. Kurma bisa tumbuh di Indonesia. Nah ini Pak Edi Hermanto, tugas Pak Edi ini. Mak manusia supaya kurma itu pacak berbuah. Mentumbuhlah tumbuh Pak. Cuman belum banyak berbuah. Aman tumbuhlah banyak kurma ini Pak. Bahkan di belakang ini ada kurma Pak. Di depan rumah Pak Bayumi ada kurma. Tapi kayaknya cuman tumbuh, belum berbuah. Mungkin ada kaitannya ini kerja apa namanya? Ilmunya Pak Edi boleh dianukan ini Pak Edi. Mana caranya ini? Jadi mengaplikasikan Pak Edi Mat Salim sedang meriksa masalah kesehatan. Mak mano supaya sehat. Ceramah dikit, sumu tasihu. Kalau nak sehat itu Pak puasa aja gitu. Makan boleh, sate boleh, sebulan sekali. Nah, kemudian apa lagi pantangannya? Nah, Pak Prof Edi bisa itu menyampaikan itu. Dengan itu balighuni walau ayah. Itu perintahnya Pak. Hadis Nabi itu cuman balighuni walau ayah. Sampaikan yang kamu ketahui itu walaupun cuma satu ayat. Jadi tidak 20 nail uang yang ahli nahu sorob nian Pak, tidak. Termasuk kita melihat saudara kita yang tersimpang, kita harus selamatkan. Jangan sampai dia berlarut dengan kesimpangannya. Kita selamatkan, teman kita selamatkan. Samalah nanti di akhirat, teman bisa menyelamatkan dan memberikan syafaat kepada teman yang lainnya. Contoh kita ini nanti, insya Allah kita ini nanti akan, kalau ada yang belum kati, nama Pak Hambali belum kati, tolong dicari. Cari, oh masih di situ rupanya, masih agak disekolahkan dikit di neraka. Ya, nah itu diselamatkan. Pak Burhan yang mimpinnya, kalau dia mimpin ini kan, selamatkan. Tuhan memberikan izin Pak. Nah, jadi dari situ jangan ragu-ragu untuk menyampaikan, mengaplikasikan ilmu kedokteran, ilmu tanah, ilmu apa lagi? Konsultan. Kalau dokter Pak, dokter spesialis, ya, berbeda dengan profesor Pak. Kalau profesor, mungkin kita nak nanya dikit. Kalau Pak Edi Mat Salim masih nerima dah? Yang tunjangan profesi, profesor. Ada lagi. Anggota DPR baru 1 periode. Sepanjang tolong itu Pak Joko, itu Pak Sekdani ada link untuk menyampaikan itu untuk dirubah. Alangkah lemahnya cuma 1 periode dapat pensiun seumur hidup. Ini off the record, dah kata wartawan di sini kan. Nah, jadi itu Pak. Jadi itu sedih kita. Itu yang kubicarakan dengan Pak Sekdani itu, sedih kita. Profesor yang sudah pensiun, tunjangan profesor habis Pak. Habis. Nah yang ini yang harus diabadikan, tunjangan profesor ini selalu seumur hidup sampai mati. Sebab mengapa? Iya, bukan tunjangan profesi, bukan mudah dapat profesor Pak. Bukan mudah. Siapa lagi yang akan menghargai itu? Nah itu maksudnya Pak. Jadi jangan ragu-ragu kita menjadi mubaligh
Balighuni walau ayah. Jangan ragu-ragu. Kau ni cak belagak pula. Sampaikan baik. Amun kau galak nurut. Amun tak galak nurut sudah. Sama dengan uji tadi. Balaghul mubin. Nabi cuma menyampaikan. Muka galak nurut. Amun kamu nurut selamat. Mendapatkan sesuatu yang lebih indah nanti di surga. Kan begitu. Amun kamu tak nurut sudah. Malaikat Malik yang kita hadapi Pak. Sampai kita minta, ya Malik, kan itu kan. Aku mau tolong dimatikan saja. Matikan bayar kami ini. Biar gak merasa. Supaya kami tidak merasukan lagi dia. Perasaan dia kalau dimatikan lagi. Oh kamu tidak baca, kamu tinggal di sinilah uji Malik. Jangan sampai kita mendapatkan ucapan seperti itu Pak dari Malik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali sedikit tambahan. Jadi sistem pendidikan kita di Indonesia ini Dikotomi. ini harus dirubah. Ya. Kita dikotomi. Ya. Kalau pengen jadi Ulama ustadz, ulama, ke pesantren. masuklah pesantren. Ya. Kalau mau jadi ilmu umum, dokter, insinyur, Sekolah umum. masuklah sekolah umum, kuliah. Ya. Di negara-negara jajahan Perancis, Di Afrika banyak. di Afrika, Ya. negara Islam, Holistik. mereka enggak dikotomi itu. Holistik. Saya dulu sambil nunggu waktu dulu kan Ya. antara Zohor Asar itu Waktu di ibadah haji. Madinah itu diskusi sama mereka. Mereka itu sekolahnya sama saja semuanya. Tidak ada sekolah pesantren, tidak ada sekolah umum, tidak ada satu sekolah. Yang madrasah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah. Tapi begitu tamat mereka sanawiyah itu ilmu agamanya bagus, hafal Quran hadisnya bagus, kemudian ilmu umumnya bagus. Jadi 100% agama, 100% umum. Begitu tamat mereka aliyah siap untuk kuliah ke Amerika, siap untuk kuliah ke Perancis, ke Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Perancisnya bagus, bahasa Arabnya bagus. Arabnya bagus. Nah ini. Nah kita terpisah-pisah. Dia harusnya memang balik ke dulu lagi lah. Waktu zaman saya tanya sama ayah saya dulu, itu tidak ada sekolah umum itu, cuma satu aja sekolah. Kampung kami itu. Jadi sekolah pesantren. Ya. Nah itu. Nah, sekarang ini sudah coba dirintis oleh Al-Azhar, pertama saya tahu itu. Ya, Jadi ya, umum 100%, agama 100%. 100%. Nah, mudah-mudahan generasi yang ke depan bisa mengikuti supaya satu, jangan dikotomi lagi. Sehingga insya Allah ilmu kita itu memang nyatu. Dia akan menghasilkan seorang kiai yang betul-betul paham tentang ilmu umum. Itu juga ahli ilmu umum yang paham tentang agama. Saya memang ada dulu guru saya Pak Bagui Bahar, itu diambil dari Einstein ya Pak Edi Armanto. Religion without science is blind, lemah. Sebaliknya science without religion blind, buta. Jadi memang harus di Einstein tuh di akhir ayatnya dia mengakui memang agama dan sains itu harus dikuasai bergandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Mas Said. Jadi dikotomi ini ciptaan penjajah Belanda. Jadi yang dijajah Belanda ini oleh Belanda dibikin pisah. Jadi kalau Islam politik itu oleh Belanda ditekan sekuat tenaga jangan sampai muncul, tapi Islam ibadah dibiarkan. Jadi kita ini mengalami, Snowgroup ini ada disertasi tentang politik Islam Belanda, Pak Ahmad Suminto, perlu dipelajari itu tebal. Dan itu sekarang dipraktekkan oleh penguasa-penguasa Indonesia sekarang ini. Jadi kita ini memang mengalami situasi yang perlu perjuangan yang panjang. Sebetulnya Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, ketika menjadi Menteri Agama sesudah Pak Rosidi, Menteri Agama pertama kali Pak Rosidi ya, itu Pak Hasyim itu sudah membuat sanawiyah aliyah itu maksudnya juga menyatukan sebetulnya. Sanawiyah aliyah itu menyatukan dari ilmu umum dan ilmu agama tadi, tapi ternyata produknya masih belum seperti yang diharapkan. Ya mudah-mudahan terus di masa depan akan menjadi holistik seperti sekolah di Afrika tadi. Orang-orang hitam-hitam Afrika itu
fisiknya hitam seperti itu, wah itu hebat isinya. Seperti yang dikatakan Prof. Edi Mas. Arabnya bagus, Inggris, Perancis, ilmunya luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita nanti juga akan kesana. Saya kira sampai di sini dulu, sampai 6:30. Kita akhiri dulu kajian kita dengan bacaan doa mengkaji Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini ada oleh-oleh umrah Bu Fatimah. Terima kasih, semoga menjadi ibadah yang mabrurah, diterima Allah penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.